Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah kita harus berpikir yang benar. Oleh sebab itu kita harus penuh roh dan banyak merenung-renungkan firman Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya makin bertumbuh dalam hikmat-Nya dan hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Kita membaca Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-15 sampai dengan 17 sebagai berikut. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Inilah perkataan dari Salomo pada waktu dia mengalami kegagalan rohani. Sehingga Salomo mengatakan hidupnya sia-sia. Padahal Salomo itu kan raja yang sangat sukses, yang diberkati Tuhan dengan hikmat yang begitu indah, sampai raja-raja dari negara lain berdatangan untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan karena hikmatnya itu, maka berkat jasmani juga menyusul, begitu limpah menjadi raja yang sangat kaya. Puji Tuhan. Tetapi di puncak kejayaannya itu, Salomo kemudian melupakan apa yang telah diajarkannya sendiri. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, walaupun dia raja yang kaya, haleluya, diberkati Tuhan, tetapi kalau tidak hidup dalam kebenaran, menyalahgunakan kekayaannya untuk beristri, mencari istri dan gundik yang begitu banyak, maka hidupnya jadi sia-sia. Ya. Tetapi walaupun miskin seperti Lazarus, pengemis yang tubuhnya penuh dengan borok itu, ya, seolah-olah Tuhan membiarkannya, Tuhan tidak menggenapi janjinya sampai dia mati. Tetapi Tuhan sangat menghargai Lazarus sebenarnya. Mengirimkan beberapa malaikatnya untuk menjemput Lazarus dan membawa ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Luar biasa. Ternyata hidup Lazarus yang miskin, haleluya, yang penuh dengan borok tubuhnya, tidak sia-sia. Itu merupakan ujian ketaatannya kepada firman Tuhan, ujian iman. Haleluya, dan Lazarus telah menang. Sehingga ketika dia mati, Allah sangat menghargai dia, mengutus beberapa malaikatnya untuk menjemput Lazarus, membawa ke Firdaus, tempat yang sangat mulia dan indah di pangkuan Abraham. Berarti Lazarus ini mendapatkan kedudukan sama seperti yang dimiliki Abraham dalam kekekalan. Nah, Salomo dalam kehidupannya yang sedang kecewa, ya, itu kemudian mengajarkan satu ajaran yang bertentangan dengan apa yang pernah dia ajarkan sendiri. Ya. Salomo mengatakan, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ya, inilah solusi yang salah yang Salomo karuniakan, ya. Karena orang yang saleh, orang yang berhikmat pun ada yang mati dalam kesalehannya. Sebab itu buat apa terlalu saleh? Ya, ini adalah ajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan. Dalam
Amsal 4 ayat yang ke-18, dia menuliskan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kehidupan manusia itu bertumbuh bertahap-tahap. Orang yang benar itu akan hidup di dalam terang dan makin bertambah terang. Dikatakan haleluya seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi Salomo kemudian berkata, jangan terlalu saleh, jangan terlalu benar, jangan terlalu berhikmat. Nanti kan juga ya sama saja binasa dan kesalehanmu. Ya. Kemudian ya ayat yang ke-17 mengatakan Pengkhotbah 7 tadi, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jangan terlalu fasik. Jadi fasik sedikit boleh. Ini juga ajaran yang menyesatkan ya. Kalau sebagai pengkhotbah hidupnya tidak benar, nanti khotbah-khotbahnya juga salah. Ya, bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Tuhan menuntut agar kita ini harus sempurna seperti sama dengan Bapa kita yang di surga, sempurna adanya, itu harus. Maka jangan sampai ada sedikit saja kefasikan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu kita perlu haleluya bertekun dalam doa, penuh roh dan senantiasa minta pencerahan-pencerahan Roh Kudus dari firman Allah yang hidup dan penuh kuasa itu. Manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana haleluya di dalam menghadapi persoalan dunia ini, kami diajarkan agar jangan memakai pikiran manusiawi kami, tetapi memakai hikmat daripada Tuhan, penuh roh dan hati senantiasa lapar dan dahaga akan kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kami, keluarga kami, dan teman-teman kami di gereja lokal. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan firman-Nya senantiasa.